anak-anak, selamat datang di kelas Bahasa Indonesia. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang teks eksplanasi. Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Baik, kalau sudah siap, mari kita mulai. Jangan lupa siapkan buku catatan dan alat tulis kalian ya. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya, pernahkah kalian berpikir mengapa gunung meletus bisa terjadi? Atau mengapa bullying bisa terjadi? Atau kalian berpikir mengapa orang sulit lepas dari gadget? Nah, anak-anak, semua pertanyaan-pertanyaan tadi mengandung hakikat eksplanasi yang tentunya akan kita pelajari pada pertemuan ini. Jadi, apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Ada yang tahu? Baik, kalau tidak ada yang tahu, simaklah penjelasan dari Ibu berikut. Nah, jadi anak-anak, pengertian teks eksplanasi yaitu teks yang berisi penjelasan logis tentang hubungan sebab akibat dari suatu peristiwa atau fenomena alam, sosial, ataupun budaya. Jadi, teks eksplanasi itu di dalamnya menjelaskan mengapa dan bagaimana fenomena itu bisa terjadi. Lalu apa saja sih ciri-cirinya? Yang pertama, teks eksplanasi tentunya menjelaskan hubungan sebab akibat, yaitu menerangkan mengapa dan bagaimana peristiwa itu bisa terjadi. Yang kedua, disusun secara logis dan sistematis, karena teks eksplanasi ini merupakan teks yang bersifat informatif. Yang ketiga, menggunakan konjungsi kausalitas. Apa itu konjungsi kausalitas? Yaitu konjungsi yang menjelaskan hubungan sebab akibat. Contohnya adalah kata sehingga, akibatnya, oleh sebab itu, dengan demikian, lantaran, maka, karena itu, dan lain-lain. Ciri-ciri yang terakhir adalah mengandung fakta dan pendapat yang logis. Jadi, dalam menulis teks eksplanasi tidak boleh dibuat-buat. Nah, teks eksplanasi memuat 3 struktur anak-anak. Struktur yang pertama disebut pernyataan umum. Bagian ini terletak di awal paragraf teks eksplanasi. Lalu apa isinya? Nah, pada pernyataan umum merupakan pengantar tentang suatu topik atau fenomena yang dibahas. Misalnya, kalian membahas bencana alam banjir. Nah, seperti ini kalimatnya. Banjir merupakan suatu fenomena alam yang sangat sering terjadi di negara kita, Indonesia. Seperti itu anak-anak kalimat pengantar umum. Lalu kita masuk pada struktur yang kedua. Nah, struktur ini terletak di tengah teks eksplanasi, yaitu ada deretan penjelas atau bisa disebut juga dengan sebab akibat. Bagian ini merupakan bagian inti dari teks eksplanasi yang dimana di dalamnya menjelaskan mengapa dan bagaimana peristiwa itu bisa terjadi. Misalnya tadi kita mengambil topik tentang banjir. Nah, di deretan penjelas ini kalian menjelaskan mengapa bisa terjadi banjir dan apa dampak banjir terhadap lingkungan sekitar. Itu semua akan dijelaskan di deretan penjelas anak-anak. Lalu masuk struktur yang terakhir, yaitu penutup atau bisa disebut juga dengan interpretasi. Nah, tentunya bagian ini terletak di akhir paragraf teks eksplanasi, di mana menjelaskan tentang simpulan dari penjelasan-penjelasan yang dimuat pada paragraf sebelumnya, atau juga bisa dengan refleksi akhir.
Nah, anak-anak, eksplanasi tidak hanya muncul dalam bentuk tulisan saja, seperti halnya pada teks eksplanasi, namun bisa muncul dalam bentuk yang lain, seperti eksplanasi lisan. Nah, dalam buku paket ada beberapa topik eksplanasi dalam poster, dalam PowerPoint, ataupun dalam pidato. Namun dalam pertemuan ini, Ibu akan mengajak kalian untuk mengenal pidato eksplanasi, yaitu termasuk dalam eksplanasi lisan. Pidato eksplanasi adalah pidato yang di dalamnya berisi penjelasan tentang mengapa dan bagaimana suatu peristiwa bisa terjadi. Jadi, eksplanasi dalam pidato ini tentunya di dalamnya terdapat hubungan sebab akibat, sebagaimana hakikat eksplanasi. Tidak seperti pidato persuasif, namun pidato eksplanasi ini tujuannya bukan untuk mengajak, tetapi lebih fokus dalam memberikan pemahaman kepada para pendengar untuk memahami penyebab dan akibat dari suatu fenomena yang terjadi. Nah, struktur umum pidato eksplanasi kurang lebih sama dengan pidato yang lain ya anak-anak. Ada pembukaan, ada isi, dan juga ada penutup. Namun yang membedakan adalah adanya struktur eksplanasi dalam pidato tersebut. Misal pada pembukaan ada salam dan sapaan, ada pengantar topik, dan ada pernyataan umum. Nah, pernyataan umum ini tadi sudah Ibu jelaskan pada bagian struktur eksplanasi ya anak-anak, di mana menjelaskan pengantar dari suatu topik yang kalian bawakan. Yang kedua adalah isi. Nah, dalam isi ini dijelaskan deret penjelas, yaitu berisi tentang penyebab dari suatu masalah dan akibat yang ditimbulkan, disertai juga dengan contoh atau data pendukung. Hal ini tentunya untuk menguatkan eksplanasi dalam struktur pidato tersebut. Yang ketiga, adanya penutup. Nah, penutup ini berisi simpulan atau bisa juga pesan moral, berisi harapan dan refleksi penulis, dan diakhiri dengan salam penutup. Nah, anak-anak, poin pentingnya adalah pidato bisa dikatakan sebagai pidato eksplanasi jika memuat keempat unsur-unsur berikut. Apa saja unsurnya? Yang pertama ada masalah, ada topik yang dijelaskan. Yang kedua, ada penyebab terjadinya masalah. Mengapa bisa terjadi banjir? Mengapa bisa terjadi gunung meletus? Yang ketiga, adanya akibat dari masalah tersebut. Dampak apa yang ditimbulkan dari adanya banjir atau gunung meletus? Unsur yang keempat atau yang terakhir adalah pesan atau makna yang ingin disampaikan pembicara kepada audiens. Pada bagian ini, kalian boleh mengajak atau bersifat persuasif, namun bukan yang berlebihan, mengingat ini bukan pidato persuasif, namun pidato eksplanasi. Seperti itu anak-anak. Anak-anak, jadi itu tadi adalah materi tentang teks eksplanasi. Nah, apakah kalian sudah paham tentang materi eksplanasi? Jika kalian sudah paham, silakan mengerjakan penugasan berikut ini. Penugasannya adalah membuat kerangka pidato eksplanasi yang memuat keempat unsur tadi, yaitu ada masalah, ada penyebab, ada akibat, dan juga ada makna. Kalian tentukan dulu topik yang ingin kalian bahas, barulah setelah itu kalian bisa menentukan 3 unsur setelahnya. Anak-anak, mungkin itu saja pembahasan materi eksplanasi pada pertemuan hari ini. Kita akan melanjutkan lagi besok di pertemuan selanjutnya. Selamat mengerjakan tugas dan semangat belajar!